Pengerjaan jalan tingkat kabupaten yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu kini mulai berjalan, terutama di titik yang paling terparah yakni jalan ke arah timur yang menuju wilayah Blater. Pengerjaan jalan yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu ditinjau langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto beserta rombongannya. Di sela-sela meninjau perbaikan jalan, Bupati Jember juga menghimbau bagi pengguna jalan untuk tetap mematuhi aturan jumlah maksimal berat muatan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan jalan akan cepat mengalami kerusakan kembali. Sekarang dimulai semuanya. Ini artinya apa? Ini jalan Ambulu ini, saya warisannya sudah begini, rusak semua jalan Jember ini. Ya aja, hancur kabeh. Jadi hari ini baru diperbaiki. Jadi masyarakat ada yang keburu-buru. Kenapa yang di sini nggak diperbaiki? Belum. Ya sekarang ini baru diperbaiki, harus melalui proses. Tapi ini hancur lebur nih. Ya pekerjaan di Ambulu sampai apa Andong ya? Sampai Pontang, sampai Blater ya, rusak parah. Nah, hari ini dikerjakan, namun kami hanya minta tolong kepada masyarakat semua. Pekerjaan ini akan awet kalau kita sama-sama menjaga. Kelas 3 ini cuman maksimal bisa 8-10 ton ini untuk truk-truk yang bisa lewat di sini. Tapi kalau lebih dari itu minta tolong warga supaya jangan lewat di sini, dikurangi bebannya. Boleh truk lewat tapi bebannya yang tidak boleh lebih dari 10 ton. Kalau lebih dari itu yuk rusak kabeh, Mas. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tim Pamor Keris ini nantinya akan bertugas melakukan inspeksi di seluruh wilayah Jember, utamanya di titik keramaian. Langkah preventif akan dilakukan oleh tim Pamor Keris ini. Bila mana menemukan pelanggaran prokes, nantinya diberikan himbauan dan sosialisasi. Sementara bila ditemukan warga yang belum vaksin, nantinya akan diarahkan langsung untuk disuntik vaksin. Adanya tim Pamor Keris ini diharapkan bisa kembali mendorong warga untuk menaati protokol kesehatan dan vaksinasi. Warga kini dinilai mulai acuh dalam menaati protokol kesehatan seiring menurunnya kasus COVID-19. Namun ternyata dengan adanya mutasi baru COVID-19 Omikron yang kini sudah ribuan orang yang terkena, pengetatan prokes harus terus dilakukan khususnya di Kabupaten Jember. Ini ada inisiasi dari pusat ya, pusat semua se-Indonesia ini ada, dan khususnya Jawa Timur. Di Jawa Timur tadi saya membacakan sambutan dari Ibu Gubernur yang dilaksanakan seluruh Jawa Timur wajib ada gelar pasukan Pamor Keris ini. Jadi patroli ini adalah sifatnya mengingatkan, ini sosialisasi kembali nih. Sosialisasi kembali sekalian ke vaksin, sekalian ketaatan memakai masker. Sekarang menurun, memakai maskernya menurun. Anda mungkin tahu sendiri, Jember sendiri juga kurang patuh juga untuk memakai masker. Tentunya harus kita ingatkan kembali dan kepada masyarakat juga kami ingatkan bahwa sekarang teman-teman TNI Polri sedang melakukan gelar pasukan dan akan melakukan patroli untuk protokol kesehatan, mengingatkan dan memberikan masker nanti agar semuanya patuh semuanya. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto saat acara penyerahan hadiah kepada masyarakat yang beruntung di Pendopo Wahyawi Bawagraha Rabu pagi. Bahwa kini vaksinasi untuk dosis pertama di Jember telah mencapai 70%. Kini percepatan terus dilakukan seperti untuk dosis kedua dan vaksinasi lansia yang masih belum mencapai target. Salah satunya melalui vaksinasi jemput bola di tengah masyarakat dengan melibatkan TNI, Polri, dan juga tenaga kesehatan. Alhamdulillah saat ini Jember juga sudah dosis 1 sudah 70% lebih, 70,35%. Dan untuk lansianya masih kurang sedikit lagi, kurang 2-3% lagi, dan kami akan speed up itu kejar. Mudah-mudahan ini dengan kegiatan yang kolaborasi yang cukup istimewa dari teman-teman TNI Polri, teman-teman dinas kesehatan dari puskesmas, terus dari IBI, ikatan bermacam-macam asosiasi yang bergabung, jadi dari PNI perawat ya, dari teman-teman perawat semua gabung untuk melakukan door to door maupun yang ada yang di tempat-tempat puskesmas masing-masing. Dan ini alhamdulillah bisa tercapai, dan insya Allah tanggal 28 kami akan sudah mau mulai launching untuk booster ya yang ketiga. Jadi vaksin yang ketiga untuk yang sudah 6 bulan ya. Untuk 6 bulan dosis keduanya sudah 6 bulan itu akan kita booster yang ketiga, dan juga mulai juga yang untuk anak-anak.
yang usianya 5 tahun ke atas ya, itu akan kita mulai vaksin. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Di Balai Desa Sidomekar, Kecamatan Sumboro, dibagikan 200 sertifikat asli kepada para pemilik. Menurut Ketua Panitia PTSL Puji Suwito, pihaknya sudah merealisasikan 500 sertifikat dari periode pertama sampai periode ketiga. Rata-rata pengurusan sertifikat memakan waktu 3 bulan, sejak proses pendaftaran, pengukuran tanah, termasuk pemasangan patok batas. Alhamdulillah hari ini kita menyalurkan membagikan sertifikat warga desa Sidomekar itu sebanyak kurang lebih antara 200. Ini sudah kita membagikan gelombang ketiga. Mulai awal sampai sekarang, Pak? Ya. Sudah berapa, Pak? Ini sudah jadi antara 500 sertifikat kita bagikan kepada warga desa Sidomekar. Warga merasa sangat senang dengan realisasi program PTSL tersebut karena sangat memudahkan masyarakat. Pengambilan sertifikat sawah Mulai mengurus, Pak, sampai terakhir butuh waktu berapa bulan? kurang lebih 3 bulan, mulai bulan 10 ya cukup puas Gitu ya, Pak? ya. Sebelum jadi sertifikat, tanah Bapak berupa apa nih? Dulu kan punya kakek cuma itu pembayaran kita nganu Pak. Itu aja, Pak. Iya, Jadi sekarang sudah lengkap ya, Pak? sudah. Kepala Desa Sidomekar Udi Priwianto meminta kepada warga lainnya yang sertifikatnya belum selesai untuk bersabar, karena pembuatan sertifikat sepenuhnya adalah kewenangan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Jember. Harapan untuk warga Sidomekar selain vaksin dan terkait PTSL yang belum jadi, harap bersabar untuk warga Sidomekar, khususnya baik untuk warga yang luar dari Sidomekar yang punya sawah atau tanah di Sidomekar, bersabar karena BPN tidak mengerjakan satu desa, karena banyak yang dikerjakan, beberapa desa yang dikerjakan melalui program PTSL. Dari Sumboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Kapolsek Kabupaten Jember dan Ramil Kabupaten Jember. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjon Barlaman saat memimpin langsung pencanangan vaksinasi booster dan vaksinasi anak di Pendopo Wahya Wibawagraha Jumat siang. Ia menyebut vaksinasi lanjutan atau booster sangat penting sebagai upaya untuk membentuk herd immunity dan mencegah penyebaran virus Omikron di Kabupaten Jember. Untuk tahap awal, vaksinasi lanjutan atau booster diberikan kepada masyarakat kategori lansia atau masyarakat rentan yang telah mengikuti vaksinasi dosis pertama dan kedua. Ya, ini kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada seluruh masyarakat karena target 70% di Kabupaten Jember sudah tercapai, dan ini artinya nanti untuk booster ini sudah bisa dilakukan, termasuk juga kepada anak-anak usia dini antara 6 sampai 11 tahun. Nah, kami berharap percepatan ini segera diikuti oleh yang lainnya agar kemudian ketika vaksin ini kita sudah tinggi, maka tentu akan lebih longgar nanti, akan lebih longgar untuk kegiatan masyarakat, karena vaksin booster ini sifatnya untuk menguatkan dan memperpanjang daya tahan kekebalan. Kami berharap dengan ini semuanya nanti ketika masyarakat sudah memiliki kekebalan yang cukup, sehingga aktivitas perekonomian dan yang lainnya ini sudah bisa agak longgar. Kami berharap ini menjadi entry point untuk segera pemulihan ekonomi nasional. Dalam giat tersebut, Wakil Bupati beserta Sekda serta sejumlah kepala OPD yang hadir juga mengikuti vaksinasi booster. Sedangkan puluhan perwakilan siswa dan siswi kategori umur 6 hingga 11 tahun juga turut melaksanakan vaksin dosis anak. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Hovifah disambut langsung oleh Bupati Jember beserta jajaran Forkopimda.
Kunjungan kali ini, Gubernur ingin melihat secara langsung aktivitas siswa dan siswi program ADEM di SMAN 1 Pakusari. Di sini, siswa asal Papua berjumlah 10 orang. Tak hanya mengunjungi para siswa asal Papua, Khofifah juga meluruskan permasalahan yang sempat terjadi di SMAN 1 Pakusari yang melibatkan salah satu guru dengan siswa asal Papua. Namun kini permasalahan kesalahpahaman tersebut sudah diselesaikan dengan damai. Namun meski demikian, Khofifah memastikan guru tersebut diberikan hukuman pindah tempat mengajar agar permasalahan serupa tidak terjadi. Namun kini permasalahan kesalahpahaman tersebut sudah diselesaikan dengan damai. Namun meski demikian, Khofifah memastikan guru tersebut diberikan hukuman pindah tempat mengajar agar permasalahan serupa tidak terjadi. Teman-teman, kita bersama-sama hadir di SMA Pakusari ini seperti yang sempat terkonfirmasi bahwa di sini ada penyampaian mungkin kata-kata yang kurang tepat, ada kekhilafan dari seorang guru kepada siswa. Jadi sang guru sudah menyampaikan permohonan maafnya. Sang siswa juga memaafkan dan sudah menganggap masalah ini selesai. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Nah, meski demikian, karena SMA ini dalam koordinasi Pemprov, saya bersama Pak PJ Sekda yang juga Kepala Dinas Pendidikan akan memberikan penugasan di tempat lain. Jadi dalam waktu dekat, guru yang bersangkutan akan mendapatkan penugasan di tempat lain. Jadi hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran di SMA 1 Pakusari ini tentu kita harapkan semua berjalan seperti semula. Para murid-murid termasuk yang dari ADEM, jadi afirmasi pendidikan yang dari Papua untuk anak SMA ini, SMK juga semuanya bisa berjalan berseiring dengan harapan dan cita-cita mereka bisa tercapai nantinya. Saya rasa gitu. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.